salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada sore hari ini dalam kitab Lukas ayat 12, Lukas pasal 12 ayat 10 sampai 12. Ada dua macam ketakutan. Pertama, ketakutan adalah pembunuh utama di akhir zaman, baik secara jasmani maupun rohani. Di sini kita belajar takut kepada Allah Roh Kudus dengan rohnya. Yang kita buka dalam kitab Lukas 12 ayat 10 sampai 12. Ya, baca. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa memuji Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, terima kasih. Amin. Sini ketakutan ya di awal dari ketakutan, ya ulang lagi, ketakutan di sini dimulai dari ketakutan bisa membuat pembunuh utama di akhir zaman, baik secara jasmani maupun rohani. Praktek takut akan Tuhan. Ya, kita buka Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Praktek takut akan Tuhan. Ya, kita buka Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Ya, baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah kamu terikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan pindah kehendak telah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi kehendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni engkau. Ya, takut akan Tuhan adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Takut akan Tuhan, janganlah mendukakan Roh Kudus. Ya, secara jasmani takut akan Tuhan dimulai dari rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Hasilnya darah Yesus membasuh segala dosa-dosa kita dan Roh Kudus dicurahkan sehingga kita mengalami damai sejahtera. Yang kedua, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20. Janganlah padam roh dan janganlah anggap 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20. Janganlah padam roh dan janganlah anggap rendah dan nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20. Ya. Benar. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ya, terima kasih. Sini praktik kedua, janganlah kita memadamkan api Roh Kudus. Artinya jangan merendahkan nubuat pembukaan firman Tuhan. Yang pertama, ya sini janganlah kita memadamkan Roh Kudus. Yang kedua, jangan kita menolak benih-benih firman Tuhan yang sudah dibukakan. Yang ketiga,
jangan kita mengeraskan hati. Akibatnya tetap berbuat dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Kalau kita mempertahankan dosa, maka itu akan kita mengalami sengsara di dunia ini sampai di neraka selama-lamanya. Praktek takut akan Tuhan, itu prakteknya takut akan Roh Kudus. Kita justru bergemar, gembira saat kita mendengar firman Tuhan. Ya, kita buka Yeremia 15 ayat 16. Ya, baca Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan kepadamu, maka aku meninggal matinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya, terima kasih. Di sini perkataan Yesus adalah firman yang dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Yang ketiga, takut akan Allah, jangan memuja Roh Kudus. Memuja Roh Kudus artinya tidak setia dalam pelayanan dan tidak setia dalam doa. Yang B, meninggalkan ibadah pelayanan. Yang C, sudah digerakkan Tuhan tetapi tidak mau melayani pembangunan tubuh Kristus. Ini sama dengan menjadi hamba yang malas dan jahat. Jadi kita buka sedikit lagi ayatnya. Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26 sampai 26 dan 30. Matius 25. Matius pasal 25 ayat 26 dan ayat 30. Ya. Maka jawablah Tuan dunia itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak nabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan retak gigi. Amin. Ya, terima kasih. Sini hamba jahat dan yang malas, hamba jahat dan malas, pelayan Tuhan yang tidak setia, bahkan meninggalkan ibadah pelayanan dan tidak mau melayani, itu masuk ke kategori hamba yang jahat dan malas, sehingga tidak ada lagi gairah. Ya, kita buka Titus 3. Titus 3, kita buka Titus 3. Ya. Titus 3 ayat 5 sampai Titus 3 ayat 5 saja. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih. Kerajaan Roh Kudus di akhir zaman membarui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Jalan keluarnya air. Jalan keluarnya air sejauh mana? Kita buka Roma 6 Ayat 4. Ya, sudah, ini sering kali dibaca diulang-ulang. Roma 6 ayat 4. Ya, silakan. Dengan demikian kita telah dikubur bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, terima kasih.
sini Roma 6 ayat 4 melakukan hidup benar. Ya, di sini ayat 4 ini tentang baptisan air yang benar, artinya melakukan hidup benar. Kalau kita sudah dibaptis, dosa-dosa kita dikuburkan dalam air, maka kita keluar dari air sehingga kita hidup baru. Hidup baru yaitu hidup benar yang melakukan dalam kebenaran. Ya, lewat kuat teguh hati bisa kita menghadapi pencobaan. Kita baca yang kedua. Kita buka ayat yang terakhir 1 Petrus 5 ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6. Ya, ayat terakhir. Ya. 1 Petrus 5 Ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya, terima kasih. Di sini kalau kita sudah hidup benar, hidup baru, maka tangan belas kasih Tuhan sanggup memulihkan dan mengangkat dan memelihara kehidupan kita. Di saat kita menghadapi kegagalan, di saat kita jatuh dalam membangun dalam dosa, maka Tuhan mengangkat kehidupan kita. Kuncinya jangan mengeraskan hati dan akui semua keadaan kepada Tuhan, maka semua Berubah. Tuhan melihat dan menjamah kehidupan kita. Tuhan tak pernah mengingkar janji dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Dan pujian kita